Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak yang Ibu sayangi, pada kesempatan hari ini Ibu akan mengisahkan tentang Abdullah Zulbijadain. Anak-anak pasti pernah mendengar atau bahkan mungkin sangat asing ya, karena nama ini jarang diceritakan, jarang disebutkan. Mungkin yang anak-anak tahu diantaranya yang sering kita dengar bahwa sahabat-sahabat Nabi itu diantaranya yang sudah terkenal itu adalah Umar bin Khattab, ya, Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Nah, kali ini Ibu akan bercerita juga tentang sahabat-sahabat Rasul, diantaranya yaitu Abdullah Zulbijadain. Nah, dengarkan cerita selanjutnya. Anak-anak, Abdullah Zulbijadain itu memiliki nama Abu Uza, ya. Abu Uza itu tadi setelah tinggal sama pamannya, ya, karena keadaan ekonomi. Kemudian bertahun-tahun Abu Uza ini tinggal bersama pamannya. Nah, ketika suatu hari itu rasa ingin, ya, bertemu dengan Rasulullah, maka Abu Uza itu menyampaikan kepada pamannya bahwa beliau ingin bertemu Rasulullah, ya. Kemudian sama pamannya itu tidak diizinkan, ya, tidak diizinkan. Dengan berat hati Abu Uza mengurungkan niatnya, tapi kemudian menyampaikannya lagi kepada pamannya, dan pamannya akhirnya mengizinkannya, namun dengan syarat yaitu semua pakaian dan semua apa yang telah diberikan pamannya itu harus dikembalikan. Sehingga akhirnya Abu Uza itu mengembalikan semua apa yang telah diberikan pamannya. Kemudian Abu Uza pulang kepada ibunya, ya, menyampaikan juga cerita, ya, menceritakan apa yang dialaminya, sehingga sama ibunya diizinkan pula bertemu Rasulullah. Kemudian Abu Uza diberi kain, ya. Kemudian kain itu adalah kain milik ibunya hanya satu-satunya, dan kain itu sama ibunya dipotong menjadi dua untuk diberikan kepada Uza, yaitu untuk bagian atas dan bagian bawah, ya. Nah, kemudian Abu Uza ini setelah diberi kain itu, Abu Uza pergi ke Madinah, ya, tinggal di Masjid Nabawi, mengikuti kegiatan yang ada di Masjid Nabawi. Nah, pada suatu pagi setelah mengikuti sholat bersama Rasulullah, dan kebiasaan Rasulullah itu setelah sholat selalu memberikan salam, ya, menyalami para sahabat-sahabatnya, dan kemudian tibalah giliran melihat Abu Uza itu. Kemudian Rasulullah bertanya, karena termasuknya asing, ya, tidak pernah terlihat, apalagi melihat pakaiannya yang sangat sederhana. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Uza. Kemudian Abu Uza menceritakanlah apa yang dialaminya. Kemudian dari situ Rasulullah memberi julukan, ya, atau mengganti nama Abu Uza menjadi Abdullah Zulbijadain, yang artinya memiliki kain kasar dan memiliki dua kain kasar, ya, maksudnya begitu. Nah, itulah cerita dari Abdullah Zulbijadain. Nah, anak-anak, sebelum diakhiri cerita dari Ibu, jadi kesederhanaannya dari Abdullah Zulbijadain itu, ya, membawa hikmah kita semua, termasuk memang saran Rasulullah, ya, bahwa kita itu harus tetap hidup sederhana sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan, ya. Nah, anak-anak, dari cerita ini Ibu sampaikan bahwa betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa Abdullah Zulbijadain itu meninggal pada saat beliau sakit demam, dan kemudian yang membuat ini para sahabatnya itu adalah karena beliau dimakamkannya, ya, dibuatkan galian kuburnya itu oleh Nabi Muhammad, dan juga dibantu oleh para sahabatnya Umar dan Abu Bakar. Kemudian beliau juga yang menerima jenazahnya itu untuk dimasukkan ke liang lahat, sehingga semua para sahabatnya merasa iri, ya, irinya dalam arti kebaikan, ingin diberi prioritas seperti itu oleh Rasulullah. Demikian anak-anak, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.